Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kembali kami ada di hadapan Bapa. Sungguh kami menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat firman-Mu. Allah Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup di dalam ketaatan seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kita masih ada sebagaimana kita ada, kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan, satu hal yang harus benar-benar kita sadari bahwa ini adalah kesempatan yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita berusaha
untuk terus berubah dari hari lepas hari sampai pada akhirnya kita bisa mencapai satu standar kehidupan, yaitu standar kehidupan anak-anak Allah, standar kehidupan yang sempurna yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Dan kesempurnaan hidup yang harus kita capai itu adalah kesempurnaan sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Maka sebagai anak-anak Allah, kita juga harus memiliki kehidupan yang sempurna. Sebab firman Tuhan katakan kita harus sempurna. Ya, sekali lagi saya katakan, firman Tuhan sudah mengatakan kita harus sempurna, sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Dan perkataan ini disampaikan sendiri oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Lalu kesempurnaan hidup yang hendak kita capai itu sesungguhnya bukan sesuatu yang tidak mungkin atau bukan sesuatu yang mustahil, saudaraku. Karena apa? Karena cerminan kesempurnaan hidup orang percaya itu bukan sesuatu yang belum terlihat. Karena kehidupan yang sempurna sebagai anak-anak Allah itu sudah ada contohnya. Dan contohnya itu adalah hidupnya Kristus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jadi kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita mendengarkan khotbah, kita mendengarkan renungan seperti ini, sudah banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang berkata bahkan mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Persoalannya adalah apakah saat ini kita sudah merespon setiap kebenaran firman yang kita dengar atau yang kita baca, di mana firman Tuhan itu mengatakan bahwa kita harus serupa dengan Yesus. Atau dengan kata lain, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pada ayat firman Tuhan yang lain juga dikatakan, kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi semuanya ini sudah jelas. Bukan sesuatu yang masih gelap atau masih abu-abu sehingga kita masih bingung. Tidak. Firman Tuhan sudah mengatakan akan hal itu, bahwa kita harus benar-benar serupa dengan Yesus. Sebagai contohnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 firman Tuhan katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, ini baru satu perintah dari sekian banyak perintah yang ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maksudnya adalah kalau kita berkata kita ada di dalam Yesus, maka yang menjadi kewajiban bagi kita adalah kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya, kalau kita tidak berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, itu berarti kita tidak berada di dalam Yesus. Sederhananya seperti itu. Saudara suka atau tidak, ini kebenaran, ya. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kenapa wajib? Kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus, maka di ujung kehidupan kita nanti kita akan gagal sebagai orang Kristen. Kita akan gagal sebagai orang percaya. Karena pada akhirnya kita tidak akan pernah diakui oleh Allah sebagai anak-anak Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Jadi kita tidak boleh menganggap sepele. Apa yang firman Tuhan katakan ini tidak bisa diubah oleh siapapun. Ini menjadi satu kewajiban. Hukumnya itu wajib. Kalau kita tidak mau, ya Allah tidak memaksa. Tetapi kita tidak bisa menyesal, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau pada akhirnya ketika kita menutup mata nanti, kita tidak pernah diterima oleh Allah, kita tidak pernah diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya. Sebab kalau kita mau diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya, ya kita harus hidup menuruti
firman yang sudah disampaikan. Saudara tidak mau, sekali lagi saya katakan, Allah Bapa di sorga tidak memaksa. Karena saudara punya kehendak bebas untuk menentukan pilihan. Tetapi jangan sampai karena kita tertipu dengan cara hidup dunia yang sudah mempengaruhi kehidupan kita, yang sudah mencemari kehidupan kita saat ini, lalu kita menganggap sepele apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Yang mengatakan kita harus sempurna itu kan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata begini, dan ini harus menjadi peringatan keras buat kita semua. Di dalam Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pertanyaannya, kehendak Allah Bapa yang di sorga itu yang mana? Kehendak Allah Bapa di sorga itu bisa kita lihat dalam hidupnya Yesus. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Filipi pasal 2, kita baca mulai ayat yang kelima dikatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini ayat 5. Lalu di dalam ayatnya yang ke-6, perhatikan ini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu di dalam ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, perhatikan ini, dan menjadi sama dengan manusia. Mari kita garis bawahi kalimat terakhir ini, dan menjadi sama dengan manusia. Lalu di dalam ayat ke-8, perhatikan baik. Dan dalam keadaan sebagai manusia, saya ulang sekali lagi, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara perhatikan itu. Dari kehidupan Yesus kita belajar bagaimana kita bisa hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Yang pertama, kita harus hidup mengenakan cara hidupnya Yesus, dalam arti kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Yesus. Karena pikiran dan perasaan yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika hidup dalam keadaan yang sama dengan manusia, sama dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa firman Tuhan katakan kita harus hidup menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ini sama seperti apa yang dikatakan tadi, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lalu yang kedua, kita harus mau hidup merendahkan diri di hadapan Allah Bapa di sorga. Yang ketiga, kita harus memilih untuk hidup di dalam ketaatan sama seperti Kristus taat kepada Allah Bapa di sorga. Dan perhatikan baik, ketaatan yang harus kita miliki adalah ketaatan tanpa batas, ketaatan yang sama seperti Kristus. Kenapa saya katakan ketaatan tanpa batas? Karena Kristus hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu sampai mati di atas kayu salib. Inilah yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Ya memang kita tidak perlu mati di atas kayu salib, karena yang mulia Tuhan Yesus Kristus sudah melakukan itu untuk menggantikan kita semua. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kita melihat contoh ketaatan itu. Jadi kalau firman Tuhan katakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus, itu artinya kita harus berjuang di dalam ketaatan, menjaga kesucian hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita. Perhatikan itu. Dalam keadaan yang sama seperti manusia, Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapa di sorga. Kalau kita tidak mau taat sama seperti Tuhan Yesus taat, berarti kita tidak pernah serupa dengan Yesus. Tidak serupa dengan Yesus, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah.
Artinya kita tidak bisa mengharapkan keuntungan yang kita dapatkan di balik kematian nanti. Orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan besar di balik kematian nanti atau di ujung kehidupannya, di kekekalan nanti adalah orang-orang yang berani mempertaruhkan, menyerahkan segenap hidupnya untuk hidup serupa dengan Yesus. Dan dia bisa berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita tidak mengenakan prinsip hidup seperti ini, maaf saya harus katakan, kita tidak bisa berharap diterima di dalam kerajaan sorga. Saudaraku, keadaan inilah yang membuat selalu saya berjuang. Saya berkata kepada Allah Bapa di sorga, hamba memilih untuk menikmati Engkau sampai di ujung hidupku yang terakhir ya Tuhan. Hamba berjuang untuk tidak berbuat salah dan tidak berbuat dosa lagi. Saudara, saya mengajak kita semua serius memperkarakan akan hal ini. Jangan sampai di kekekalan nanti kita ditolak oleh Allah. Itu tragis, itu mengerikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang terus menyadarkan kami dari hari lepas hari. Kami harus memilih, kami mau berubah. Kami harus memilih untuk meninggalkan dunia ini. Kami harus memilih hidup merendahkan diri di hadapan-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya pada akhirnya di ujung kehidupan kami nanti, Engkau mengenal kami sebagai anak-anak-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyadarkan kami dan memberkati kami. Lalu saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati hidup kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.